Bagaimana peta dan kekuatan geopolitik jelang Pilpres yang tinggal 3 bulan lagi? Kita bahas bersama Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Ada juga Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas. Mas Yohan, Mas Hanta, selamat malam. Selamat malam, Selamat Livi, Mas malam, Yohan. Livi, Mas Saya ke Hanta. Mas Hanta dulu ya. Mas Hanta, Ya, Jawa itu kan selalu dianggap jadi kunci. Ibaratnya memenangkan Jawa sama saja memenangkan pemilu. Jadi kalau kita lihat peta kekuatan masing-masing dari capres, cawapres ini kira-kira wilayah mana yang sudah mereka kunci? ya, memang pertama Jawanya dulu ya. Memang kenapa Jawa ini menjadi penting, kalau bisa dikatakan bahkan kunci, satu karena alasan geografis pemilihnya paling banyak di sana. Pemilihnya 54-55% ada di Pulau Jawa. 3 provinsi di Pulau Jawa itu, Livi, itu pemilihnya 47%. Karena itulah kenapa disebutkan menjadi sangat penting, sangat menentukan dari sisi provinsi. Apalagi Pulau Jawa, lebih dari separuh pemilih Indonesia berada di Pulau Jawa. Yang kedua, Jawa secara etnis, secara demografis. Yang suku Jawa itu tidak hanya di Pulau Jawa, tapi di luar Jawa, di Sumatera yang akan kita bahas salah satunya juga etnis Jawa juga banyak. Jadi suku terbesar di Indonesia juga Jawa, lebih dari 40% yang terrepresentasikan adalah suku Jawa. Lalu Sunda yang juga berada di Pulau Jawa, di Jawa Barat dan Banten sebagian besar. Itu kisaran 13-15%. Itulah sebabnya disebutkan menjadi penting siapa yang bisa menguasai 2 di antara 3 Pulau Jawa menang, biasanya pemenang dalam Pilpres. Pengalaman sebelumnya Pak Jokowi, Pak SBY, itu selalu begitu. Nah, kalau saya ingin menjawab pertanyaan Divi tadi, ya memang kalau dari sisi Jawa Tengah per hari ini masih tinggi Mas Ganjar. Meskipun ada tren pergeseran setelah Prabowo mengambil wakilnya Gibran, Mas Gibran. Nah, di situ ada pergeseran, memang ada penguatan di pasangan Prabowo Gibran, tapi tetap unggul Ganjar di sana. Kalau di Jawa Timur memang ini sangat Jawa Barat dulu ya mungkin untuk membanding. Dulu itu ada basisnya Prabowo. Nah, tetap Prabowo masih unggul di sana, tapi ada juga pergeseran migrasi pemilih sama dengan Jawa Tengah. Ini pergeserannya sebaliknya. Kalau di Jawa Tengah Prabowo bertambah, di Jawa Barat itu sebaliknya ada tren sedikit penurunan bergeser ke pemilih Anies Baswedan. Itu yang di Jawa Barat. Sehingga di Jawa Timur, nah ini yang daerah pertarungan Prabowo dan Ganjar relatif masih sama-sama kuat. Sehingga dari 3 provinsi ini sebenarnya belum ada satupun kandidat pasangan yang bisa mengunci kemenangan secara mutlak. Atau kata lain saya memprediksi sulit bagi pasangan di Pilpres 2024 untuk mendapatkan kemenangan yang lebih dominan mutlak seperti pemilu 2019 yang lalu. Kenapa? Karena selain karena tripolar, bukan bipolar, kandidatnya banyak. Yang kedua seperti saya katakan tadi ada pola pergeseran pemilih. Kalau di Jawa Tengah kita ingat Pak Jokowi kan 77,2%. Di Jawa Barat Pak Prabowo sampai 60%. Di Jawa Ya, Timur Pak Jokowi sampai 67%. Kemenangannya tebal. Nah, sepertinya saya melihat sulit bagi kandidat ini untuk mendapatkan perolehan sampai 60%. Sehingga Jawa menurut saya relatif menjadi kunci kemenangan karena faktor itu tadi lebih mudah juga melakukan proses. Dia lebih homogen tanda petik ya, secara suku, kemudian juga pemilihnya secara geografis pendekatan lebih cepat ketimbang oke, Sumatera. Nah, sedikit kita bandingkan dengan Pulau Sumatera. Sumatera itu butuh energi bagi para kandidat. Pertama, bentangan wilayah geografisnya kan sangat luas, oke. beda dengan Jawa. Dan itu butuh energi politik dan biaya politik yang tinggi. Yang kedua, secara etnis lebih heterogen ketimbang Jawa. Di sana ada suku Melayu, ada Batak, ada Minangkabau, termasuk Jawa juga kuat di sana. Sehingga saya kira perlu energi politik yang relatif lebih kuat. Tapi kalau ditanya pengaruh Sumatera lumayan, setelah Jawa Sumatera yang bisa menguasai Jawa dan Sumatera dia akan jadi pemenang karena 3/4 pemilih Indonesia itu berada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Jawa Oke, itu proporsi DPT-nya 21-22%, Livi. Jadi baik. itu saya kira gambaran secara elektoral. Mas Yohan, inikah Ya. kemudian jadi alasan safari ke Sumatera juga belakangan jadi makin gencar karena pengaruh Sumatera itu kalau tadi Mas Hanta katakan bisa 21-22% dari sisi elektoral. Jadi mereka merasa bahwa kontestan itu merasa bahwa suara di Pulau Sumatera itu juga sama berpengaruhnya dengan di Pulau Jawa. Itu kenapa kemudian belakangan mereka banyak melakukan aktivitas di sana. Ya tentu dalam proses mobilisasi dukungan itu kan yang disasar adalah mana tempat pemilih itu mengumpul ya. Hmm, Yang Bang Hanta tadi udah jelaskan, pemilih Jawa dan Sumatera ini 3/4-nya, 3/4 bagian pemilih di Indonesia ini di 2 pulau ini ya, Jawa dan
Sumatera. Ya otomatis mereka yang jadi sasaran pertama yang akan digarap oleh para kontestan di Pilpres, terutama 3 kontestan ini kan sangat-sangat fokus di 2 pulau ini, Jawa dan Sumatera. Survei Kompas sebenarnya tidak jauh berbeda, meskipun kami di Agustus lalu ya terakhir punya survei, belum ada survei yang terbaru, polanya hampir sama gitu ya. Pak Ganjar memang masih dominan di Agustus itu karena memang posisinya belum ada wakil saat itu, jadi memang Pak Ganjar lebih dominan di Jawa Tengah. Kemudian pada saat Agustus sih Pak Prabowo juga dominan di Jawa Barat, sementara Jawa Timur ini memang belum ada pasangan calon atau sosok capres yang begitu dominan. Hmm. Jadi Jawa memang satu sisi akan menjadi perebutan yang signifikan karena dia akan menentukan siapa yang punya potensi memenangkan pertarungan kontestasi di Pilpres ini. Tapi memang bedanya dengan 2014 dan 2019 karena memang hanya ada 2 pasangan calon, sementara 2024 ini 3 pasangan calon. Ini yang bikin pertarungan lebih ketat, gitu, Livi. Ya terutama kalau kita lihat Pak Prabowo dengan mengambil Pak Gibran atau Mas Gibran sebagai representasi Jawa Tengah, di sisi yang lain juga ada upaya untuk kemudian ibaratnya melawan ya dalam tanda kutip dominasi Pak Ganjar di Jawa Tengah. Butuh seseorang yang bisa sedikit banyak mengimbangi Pak Ganjar di Jawa Tengah karena ceruk Jawa Tengah juga besar. Sementara di sisi yang lain Jawa Timur itu tentu setelah Pak Anies menggandeng Gus Muhaimin dan Pak Ganjar kita tahu menggandeng Pak Mahfud MD, di situ jadi pertarungan 2 sosok Jawa Timur itu. Nah, memang ini di sisi yang lain memang yang menarik justru di Sumatera nanti ya. Kalau kita lihat ke-6 sosok pasangan capres dan cawapres ini kan tidak ada yang dari luar Jawa. Tapi kita tahu misalnya kunjungan Mas Gibran terakhir ke Sumatera Utara ya, itu kan di sisi lain juga ada Bobi Nasution yang notabene saudara ipar dan kemudian sudah menyatakan terus terang declare mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Di sisi yang lain itu menjadi ceruk juga alat untuk kemudian masuk ke segmen-segmen pemilih di Sumatera. Jadi ada kedekatan-kedekatan yang coba dibangun agar kemudian bisa menarik perhatian pemilih di wilayah Sumatera yang kita tahu Sumatera adalah wilayah lumbung suara kedua setelah Jawa gitu. Mas Hanta, tapi kan kalau kita bicara soal Indonesia, pemilu itu kan nggak cuma Jawa dan Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Maluku, Papua. Mungkin memang lumbung suaranya tidak sebesar di Jawa dan juga Sumatera, tapi bagaimana kemudian harusnya suara-suara ini juga ikut diperhitungkan ketika kemudian mereka supaya tidak dianggap sebagai anak tiri atau anak yang tak dianggap karena suaranya memang nggak sebesar di Jawa dan juga Sumatera begitu. Jadi sebenarnya kalau di total nih Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua itu seberapa besar sih suaranya kalau dibandingkan sama Sumatera dan Jawa? Di luar Sumatera dan Jawa, 1/4-nya pemilih berada di luar Sumatera dan Jawa. Jadi pulau yang sangat luas itu ada sebaran pemilih dan kewilayahan itu berbanding terbalik lebih. Jadi luasnya wilayah Indonesia sangat luas ya. Pulau Kalimantan itu pulau terbesar, lalu Papua, kemudian pulau yang Sumatera. Nah, kita perhatikan jangkauannya itu kan sangat luas sekali satu sisi. Sementara pemilih hanya 1/4 berada di sana. Saya lihat dari sisi elektoral dulu. Nah ini yang membuat mungkin dianggap kurang seksi. Tapi dari sisi kalau misalnya peta kompetisinya sangat kompetitif, maka wilayah manapun menjadi penting. Papua menjadi penting, kemenangan di Sulawesi menjadi penting, karena kalau selisihnya ternyata kurang dari 3%, maka semua daerah tidak ada yang menjadi tidak penting, semuanya menjadi penting. Ini dari sisi elektoral. Tapi dari sisi fokus para kandidat, saya setuju tadi poin dari Vivi tadi bahwa semuanya harusnya menjadikan ya harus Indonesia sentris lah, tidak boleh hanya kalau istilahnya Pak Jokowi begitu kan membangun semuanya tidak hanya di Pulau Jawa dan seterusnya. Nah ini tapi kalau bicara realistis pendekatan para kandidat, kita perhatikan memang sangat fokus di daerah-daerah yang saya katakan tadi. Coba kita bandingkan saja. Satu provinsi namanya Jawa Barat. Daerahnya 27 kabupaten kota. Dan itu bisa dijangkau dalam 2-3 hari sudah selesai, bisa keliling itu Mas Yohan, ya kita keliling ke Jawa Barat. Dan itu pemilihnya 17% lebih kurang, 17,6% persisnya lebih kurang.
Bayangkan, sementara harus berkeliling ke Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, ke Pulau Papua dan seterusnya, itu pemilihnya sekitar hanya berapa persen. Nah, Sumatera menurut saya juga kalau kita perhatikan betul ada 10 provinsi ya, 10 provinsi, itu pun kalau kita perhatikan hanya 3 provinsi kunci. Lebih dari separuh pemilih di Pulau Sumatera itu berada di 3 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Lampung, dan Sumatera Selatan. Jadi kuncinya di sana lagi. Kalau dibedah lagi, orang Jawa banyak di sana. Yang suku Jawa banyak di Sumatera Utara, banyak di Lampung dan seterusnya. Itu yang menyebabkan mereka selalu menjadikan pendekatan ini ya, pendekatan sosiologis pemilih-pemilih Jawa dan seterusnya. Nah, tetapi saya mengatakan bahwa kalau fokus misalnya tentang kebijakan kalau terpilih kampanyenya besok, maka harus memperhatikan seluruh wilayah, seluruhnya menjadi penting, menjadi pengaruh. Dan pendekatan waktu dengan 3 bulan ini misalnya, Livi, tadi dia melakukan safari politik itu paling gampang di Jawa. Kedua di Sumatera, itu berat di daerah-daerah yang lainnya karena secara bentangan geografisnya tadi. Tapi apapun saya katakan tadi, kalau ternyata selisih atau marginnya tidak terlalu jauh, apalagi rebutan akan masuk putaran kedua, maka tidak hanya Jawa, bahkan tidak hanya Sumatera, tapi Kalimantan penting, Maluku penting, Papua juga penting, karena selisih itu menentukan siapa yang akan masuk di putaran kedua. Gitu. Baik, Mas Yohan, kalau kita bicara soal hasil survei karena masa kampanyenya singkat, kemudian sejumlah lembaga survei juga sudah mulai merilis hasil survei belakangan ini, biasanya dengan rentang waktu kampanye sampai ke pemilihan itu hasil survei akan stabil tuh di waktu ke kapan begitu? Ya, sebenarnya 3 bulan itu kalau dihitung secara matematik kan 90 hari ya, artinya juga masih ada rentang waktu yang sangat bisa terjadi, apapun bisa terjadi gitu ya. Kalau banyak kemudian banyak analis yang mengatakan ketika situasinya sehari ini tuh sama terjadi 90 hari ke depan, kayaknya memang tidak akan terjadi lonjakan apa-apa. Tapi jangan lupa semua kontestan ini tidak diam gitu ya. Pasti akan berbagai cara melakukan strategi untuk melakukan pendekatan penetrasi. Dan tentu saya pikir tidak hanya Jawa Sumatera ya. Di syarat kemenangan itu ada persebaran, Livi. Jadi ada persebaran kemenangan yang kemudian misalnya 50% dia menang di seluruh provinsi di Indonesia, minimal 50% provinsi dia menang. Kemudian di dalam provinsi itu minimal 50 kabupaten kota. Jadi ada syarat persebaran yang memang tidak bisa dipandang sebelah mata, bahwa persebaran itu tetap penting. Artinya Jawa dan Sumatera secara porsi pemilih dia besar karena itu lebih seksi untuk digarap dalam proses kemenangan. Tapi secara politis persebaran kemenangan itu tetap harus jadi hitungan. Itu yang kemudian menjadi syarat kemenangan capres dan cawapres nanti. Terima kasih Mas Yohan, terima kasih Mas Hanta sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Terima kasih.